Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Mustafa Budi Romo. Nama saya Syahrul Ramadhani dari kelas 11 KKRC. Kami akan menjelaskan tentang sistem rem. Prinsip kerja rem mobil sendiri adalah mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi panas. Proses pengubahan energi itu terjadi akibat gesekan antara cakram dan brake pads. Rem cakram. Rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kanvas rem agar bisa memperlambat putaran ban. Rem cakram mobil memiliki radiasi panas yang lebih baik dan saat cakram terkena dengan air, maka proses keringnya terbilang cepat. Desain rem cakram juga sangatlah bagus. Komponen-komponen rem cakram. Yang pertama, kaliper rem. Yang kedua, kampas rem. Yang ketiga, piringan cakram. Yang keempat, kaliper bracket. Yang kelima, piston brake. Yang keenam, sel piston. Yang ketujuh, master cylinder. Yang kedelapan, reservoir tank. Yang kesembilan, brake fluid. Yang kesepuluh, buster rem. Yang kesebelas, selang hidrolik. Yang kedua belas, pedal rem. Fungsi rem cakram. Pada dasarnya fungsi dari rem cakram pada mobil adalah mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan dari pengendara. Rem cakram akan membuat pengemudi lebih aman dalam mengendalikan mobil. Zaman dulu, kebanyakan mobil memang menggunakan sistem pengereman dengan rem tromol atau rem drum. Namun sekarang banyak mobil yang sudah dilengkapi dengan rem cakram. Rem cakram sudah banyak dipakai di berbagai jenis mobil, baik itu bagian depan atau belakang mobil. Produsen mobil memang sengaja melakukan pergantian sistem pengereman ke rem cakram karena lebih aman dan bisa membuat mobil tetap stabil meski dipakai dalam kecepatan tinggi. Proses berhenti mobil memang lebih optimal saat menggunakan rem cakram dibandingkan dengan rem tromol atau drum. Kelebihan dan kekurangan rem cakram. Kelebihan rem cakram. Yang pertama, pendinginan sistem rem lebih baik. Yang kedua, tidak menimbulkan bunyi ketika pengereman. Yang ketiga, perawatan mudah. Yang keempat, gaya pengereman konstan meski terkena air. Kekurangan rem cakram. Yang pertama, rem cakram tidak kuat menahan beban berat. Yang kedua, memerlukan tambahan komponen untuk memperbesar gaya. Yang ketiga, wheel rims lebih mudah kotor. Rem tangan mobil. Istilah lain yang digunakan untuk rem tangan adalah rem parkir. Hal ini benar saja karena mengingat fungsinya adalah menjaga agar kendaraan tetap diam ketika parkir, khususnya saat berada di jalanan yang tidak rata seperti naik atau turun. Jenis-jenis rem tangan mobil. 1. Rem jenis stick. Mobil manual dan otomatis masih menggunakan rem jenis ini. Bentuknya sendiri berupa stick dan letaknya di konsol tengah, tepatnya di samping kiri kursi pengemudi. Bagian ujungnya dilengkapi dengan tombol yang bisa ditekan. 2. Rem jenis pedal. Jenis yang kedua ini letaknya sejajar dengan pedal gas. Sesuai dengan namanya yaitu pedal, maka cara penggunaannya adalah dengan diinjak seperti gas dan kopling. Rem jenis tombol. Dibandingkan kedua jenis rem tangan mobil di atas, model tombol adalah model yang paling mudah digunakan. Cara menggunakannya adalah dengan menarik tuas sedikit yang ada pada tombol rem, maka rem akan bekerja dan mobil akan berhenti. Komponen rem tromol. 1. Backing plate. Backing plate adalah salah satu komponen rem tromol yang berbentuk piringan berbahan dasar logam yang cukup tipis dan diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. 2. Silinder roda. Silinder roda menjadi komponen rem tromol yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. 3. Sepatu rem dan kampas. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat yang biasa dipakai untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Kampas rem adalah komponen yang diletakkan langsung di bagian atas permukaan sepatu rem. Return spring. Return spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. 5. Brake shoe holder.
Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanisme holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik. 6. Brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster adalah salah satu komponen rem tromol yang terletak di bagian bawah rem tromol, dan bentuk dari komponen ini menyerupai skru yang berada di adjuster. 7. Parking brake lever. Parking brake lever merupakan salah satu komponen rem tromol yang hanya ditemukan di mobil saja, karena tidak akan dipakai dalam motor. Dengan adanya parking brake lever, maka konstruksi rem tromol akan terlihat lebih rumit. 8. Drum atau rem tromol. Drum brake ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. 9. Parking brake cable. Parking brake cable merupakan komponen rem tromol yang berbentuk kabel baja yang biasa dipakai untuk menarik sistem rem tromol. Kerusakan pada rem. 1. Rem mulai berkarat. Benda yang mulai berkarat dan kotor sudah pasti susah digerakkan, apalagi rem mobil. Kontak antara rem dengan jalan sering terjadi. Belum lagi ada kotoran seperti debu, lumpur, atau tanah yang sangat mudah masuk ke komponen ini. Panas dari matahari dan air hujan juga menyebabkan rem menjadi mudah berkarat. 2. Rem tidak digunakan dalam waktu yang lama. Komponen rem yang sudah lama tidak digunakan juga mengakibatkan penurunan fungsinya. Alhasil rem tidak bisa bekerja dengan maksimal lantaran adanya perubahan suhu. 3. Rem sudah melewati masa pakai. Layaknya komponen mobil lainnya, rem juga memiliki umur pakainya, apalagi rem jenis seal yang berbahan karet. Masa kadaluarsa rem jenis seal bisa diketahui dari bahan karetnya yang mulai mengeras dan kaku. Akibatnya, piston rem hanya terkunci di satu sisi, sehingga pergerakannya menjadi terkunci. Inilah yang menjadi salah satu penyebab rem mobil tidak balik lagi, ditandai dengan susahnya rem saat digerakkan. 4. Rem terlalu rapat saat disetel. Penyebab terakhir adalah penyetelan rem yang terlalu rapat. Perlu diketahui, rem juga membutuhkan ruang untuk bergerak, jadi jangan disetel terlalu rapat. Baik, itu saja. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.